menyurat ke Pak Presiden karena minggu lalu kami bertemu dengan Ketua MPR pun, Presiden pun menanyakan kenapa 20% anggaran pendidikan kita tapi potensi pendidikan kita tidak bagus. Nah, kami berikan data dan kami juga menyelenggarakan kegiatan ini. Hasil daripada kegiatan ini kami akan tulis surat secara resmi dengan kami berikan data-data yang ada. Ya, kami berharap tahun 2026 anggaran pendidikan mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Anggaran kedinasan pemerintah harus menyiapkan dari sisi anggaran yang lain. Tidak bisa diambil dari anggaran pendidikan. Kan kalau di 2025 itu yang tadi disebut 104,5 triliun itu buat anggaran kedinasan. Itu apakah nanti dari acara serah ini akan direkomendasikan juga ke pemerintah dan anggaran kedinasan itu dikeluarkan di anggaran 2025. Lantas nanti rekomendasinya ini akan dikirim ke Presiden, ini ada jadwalnya juga ke Parlemen kapan? Ya, kami minta anggaran kedinasan itu tidak lagi diambil dari anggaran pendidikan. Jadi karena itu sesuai dengan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2022 pasal 80. Yang kedua, putusan MK tahun 2007 itu sudah menghilangkan frasa di Undang-Undang Sikdiknas pasal 49 agar anggaran kedinasan tidak masuk di dalam anggaran pendidikan. Jadi itu dasarnya yang sangat kuat dan roh daripada Undang-Undang Dasar 45 kita pasal 31 tentang anggaran pendidikan itu adalah anggaran pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Mereka tidak membahas tentang anggaran kedinasan. Kami tidak anti terhadap kedinasan. Kami minta kedinasan pun itu disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil anggaran dari pendidikan. Untuk jadwalnya tadi Pak, untuk pengiriman surat tadi. Nah, segera mungkin kalau ini sudah selesai, kami akan merumuskannya. Segera mungkin karena pemerintah kan sedang membahas. Sudah? Kalau menurut saya, isu munaslup itu tidak jelas sumbernya. Tidak ada kader yang muncul ke depan, kader Golkar ya, yang berani menyatakan bahwa harus ada munaslup. Ini kan kalau kita baca di media kan hanya isu-isunya, tapi sumbernya dari mana tidak pernah jelas. Jadi menurut hemat saya itu berita hoaks dan kami di Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil, kami tenang-tenang saja. Pak Bahlil boleh dibilang tiap minggu melakukan roadshow kepada daerah, melakukan musda di provinsi dan setelah itu konsolidasi di tingkat kabupaten. Jadi ya kalau yang ingin munaslup harus munculkan mukanya dong. Kalau mau berpolitik yang sehat ya muncul mukanya. Siapa yang mau munaslup nanti harus jelaskan kenapa mesti ada munaslup. Nggak ada kepentingan munaslup. Ini masih solid untuk Pak Bahlil dan kabinet. Yang saya rasakan masih solid. Ini kan juga